such a new messiah, cause your theories catch fire. I can't find your silver light, but when you Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan materi tentang jalur rempah pada masa Hindu Buddha. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Darmalam. Saya Ratria Pertiwi. Saya Anja Kirana. Saya Siranela Subarja. Saya Cikara Kirana. Saya Emma Diana. Saya Muhammad Ihsan Hidayat. Dasar isi yang pertama itu bukti arkeologis kerajaan Hindu Buddha, yang kedua bukti tulis kerajaan Hindu Buddha, yang ketiga bukti keberadaan jalur rempah kerajaan Hindu Buddha, dan yang terakhir yang keempat peran kerajaan Hindu Buddha dalam jalur rempah. Nah, selanjutnya ini ada tentang konsep dari jalur rempah kerajaan Hindu Buddha. Jadi kita meliputi kerajaan Singasari, kerajaan Pajajaran, kerajaan Mataram, dan kerajaan Tarumanegara. Yaitu yang terdapat ada bukti arkeologis, bukti tulis, bukti keberadaan jalur, dan peran kerajaannya. Bukti arkeologis kerajaan Mataram kuno. Di sini ada relief kapal dari Borobudur yang menunjukkan bahwa masyarakat Mataram kuno itu sudah memiliki teknologi maritim dan berpartisipasi dalam perdagangan antar pulau. Yang kedua ada prasasti Manyansi. Sebagai bagian dari jaringan logistis kerajaan yang berpotensi menyalurkan hasil bumi seperti rempah ke pelabuhan dagang. Selanjutnya ada bukti tulis dari kerajaan Singasari, yaitu prestasi Urare, yaitu merupakan bukti yang tidak langsung yang menunjukkan keterkaitan Majapahit dengan jalur rempah. Meskipun tidak menyebutkan rempah-rempah secara eksplisit, prestasi ini menegaskan keberhasilan Gajah Mada dalam menyatukan Nusantara, termasuk wilayah-wilayah penghasil rempah seperti Maluku. Dengan demikian, prasasti Urare mencerminkan dominasi politik Majapahit atas jalur maritim yang menjadi bagian dari jaringan perdagangan rempah-rempah di Asia Tenggara. Selanjutnya ada catatan Tommy Gires dari Suma Oriental. Dalam Suma Oriental pada tahun 1512 dan 1516, Tumifides mencatat bahwa wilayah-wilayah di Nusantara termasuk Sumatera, Jawa, Maluku, dan Banda memiliki peran penting dalam perdagangan rempah-rempah internasional. Ia menjelaskan bagaimana rempah-rempah seperti lada, cengkeh, dan pala menjadi komoditas utama yang diperdagangkan oleh kerajaan-kerajaan lokal dan diburu oleh pedagang asing, terutama Portugis. Catatan ini menjadi bukti tertulis dari luar yang menggambarkan rempah secara limit, termasuk pelabuhan, pusat produksi, dan kekuatan politik yang terlibat dalam distribusinya. Yang kedua ini ada bukti arkeologis kerajaan Tarumanegara. Prasasti Tugu adalah salah satu prasasti yang berasal dari kerajaan Tarumanegara. Terletak strategis di dekat pesisir utara Jawa, bagian dari jalur dagang pelabuhan kuno yang menjadi tempat singgahan pedagang India dan Timur Tengah, termasuk pedagang rempah. Selanjutnya itu ada bukti keberadaan jalur rempah Tarumanegara. Tarumanegara memiliki dua bukti jalur rempah. Yang pertama yaitu pelabuhan Sunda Kelapa, jadi pusat perdagangan Mataram kuno. Pelabuhan Sunda Kelapa jadi pusat perdagangan penting di wilayah barat Pulau Jawa, misalnya di Sunda Kelapa, termasuk jalur perdagangan rempah yang menjadikan bukti bahwa kerajaan Tarumanegara memiliki jalur rempah tersendiri. Terus yang kedua yaitu prasasti Tugu. Bukti keberadaan jalur rempah Mataram kuno, yaitu prasasti Tugu menjelaskan tentang pembuatan saluran air yang bertujuan untuk pertanian dan kehidupan masyarakat, meski tidak secara langsung menyebutkan jalur rempah, tapi saluran air yang menjadi jalur yang digunakan untuk perdagangan termasuk yang digunakan. Selanjutnya ada bukti arkeologis jalur rempah kerajaan Pajajaran. Prasasti batu tulis dari masa kerajaan Pajajaran ini bermakna pengenaman jasa ayahnya dalam membangun dan mengembangkan kerajaan Pajajaran menjadi kemakmuran kerajaan Pajajaran ini. Selain karena dicintai oleh rakyatnya, kerajaan itu juga menjadi salah satu tempat pelayaran jalur rempah di kerajaan Pajajaran. Selanjutnya ada bukti tulis keberadaan jalur rempah Mataram kuno.
Nah itu yang pertama itu ada Pelabuhan Jepara. Pelabuhan Jepara yang berada di pesisir utara Jawa menjadi titik keluar maupun masuknya perdagangan jalur rempah. Jepara terhubung dengan pusat perdagangan kerajaan-kerajaan lain yang menunjukkan bahwa Jepara menjadi tempat jalur rempah yang menunjukkan keberadaan jalur rempah kerajaan Mataram kuno. Yang kedua ada relief kapal perahu Candi Borobudur. Relief kapal perahu yang berada di Candi Borobudur didirikan ini menggambarkan aktivitas kemaritiman juga pelayaran termasuk perdagangan rempah-rempah. Hal ini menjadikan bukti bahwa kerajaan Mataram kuno memiliki jalur rempah. Selanjutnya itu ada bukti tulis kerajaan Mataram kuno. Yang pertama itu ada prasasti Canggal. Nah, prasasti Canggal itu adalah salah satu prasasti tertua di Indonesia yang ditulis dalam bahasa Sanskerta menggunakan aksara Pallawa. Prasasti ini ditemukan di Gunung Wukir dekat Candi Gunung Wukir di Dusun Canggal, Desa Kalibui, Kecamatan Salam, Magelang, Jawa Tengah. Dan karena itu dinamai prasasti Canggal. Prasasti ini menyebutkan bahwa tanah Jawa kaya akan hasil bumi dan dipenuhi oleh cendekiawan. Dalam prasasti tersebut juga disebut bahwa Sanjaya adalah raja yang sakti dan bijaksana, serta mendirikan lingga sebagai simbol pemuja khas kepada dewa Siwa. Selanjutnya ada makna sejarahnya. Yang pertama itu merupakan bukti awal keberadaan kerajaan bercorak kuno di Jawa, menemukan adanya sistem pemerintah yang terorganisir dan tradisi sastra India yang kuat. Yang ketiga menjadi sumber penting mengenai silsilah dan kekuasaan Raja Sanjaya. Yang kedua itu ada prasasti Mantiasi. Lokasi penemuannya itu ada di Desa Mantiasi yang sekarang bernama Matese, Magelang, Jawa Tengah. Tahun penemuannya itu 907 Masehi. Nah, raja yang melakukannya itu adalah Rakai Watupura Dia Balitung, salah satu raja besar dari Kerajaan Mataram kuno, bangsa Sanjaya. Yang ketiga itu ada bahasa dan aksaranya. Jadi prasasti Mantiasi ini menggunakan bahasa Jawa kuno dan aksara Kawi. Jadi isi pokoknya itu menyebutkan daftar silsilah raja-raja Mataram kuno dari Wangsa Sanjaya, mulai dari Sanjaya hingga Balitung sendiri. Yang kedua menyatakan pemberian tanah perdikan tanah bebas pajak di daerah Mantiasi kepada kelompok tertentu. Tujuan dan maknanya prasasti Mantiasi ini yang pertama itu menegaskan legitimasi kekuasaan Dia Balitung sebagai penerus raja-raja besar. Yang kedua merupakan sumber sejarah utama untuk menyusun kronologi raja-raja Mataram kuno. Yang ketiga menunjukkan praktik pemberian hadiah tanah kepada tokoh keagamaan atau daerah yang berjasa. Yang terakhir itu ditemukannya itu di kampung Batubu, Tulus Ciliki. Nah, yang selanjutnya itu ada bukti tulis kerajaan Tarumanegara, yaitu prasasti Tugu pada abad ke-5 Masehi, yaitu ditemukannya di kampung Batubu, Tugu, Cilincing, Jakarta Utara. Nah, tahunnya itu sekitar abad ke-5 Masehi pada masa pemerintahan Raja Purnawan. Kerajaannya itu adalah Tarumanegara, kerajaan induk kedua di Pulau Jawa, terletak di wilayah Jawa Barat. Jadi prasasti Tugu ini menggunakan bahasa dan aksara. Bahasanya itu Sanskerta aksara Pallawa. Isi pokoknya itu menyebutkan bahwa Raja Purnawan, raja besar Tarumanegara, memerintahkan penggalian Sungai Gomati sepanjang 6.122 tombak atau sekitar 11 km. Sungai ini digali dalam waktu 21 hari. Disebutkan pula bahwa sebelum Sungai Gomati, Purnawan juga menggali Sungai Candrabaga. Nah, yang kedua itu proyek tersebut bertujuan mencegah banjir dan meningkatkan irigasi untuk pertanian. Tujuan dan maknanya itu menunjukkan kepedulian Raja Purnawan terhadap kesejahteraan rakyat dan pengolahan sumber daya air. Yang kedua menjadi bukti eksistensi kerajaan Tarumanegara dan pengaruh Hindu di Jawa Barat. Yang ketiga itu menunjukkan adanya peradaban maju dengan kemampuan dalam teknik sipil dan sistem pemerintahan yang tertata. Sekilas tentang Purnawan
15 Masehi. Tujuan utama Fashion yaitu menelusuri jejak ajaran Buddha, mengumpulkan kitab suci Buddha dari India dan Asia Tenggara. Wilayah yang dikunjungi itu adalah India, Sri Lanka, dan singgah di Nusantara. Kemungkinan di Sumatera atau Jawa dalam perjalanan pulang ke Tiongkok. Terus kaitan dengan Tarumanegara yaitu Tarumanegara ada di masa hidup Fashion abad ke-4 hingga 5 Masehi saat pemerintah Raja Purnawarman. Namun tidak ada catatan Fashion menyebutkan Tarumanegara secara langsung. Ia menyebutkan wilayah yang beragama Buddha dan Hindu dengan kehidupan keagamaan dan perdagangan yang hidup di Asia Tenggara. Yang kedua, catatan mendukung bukti bahwa jalur perdagangan laut termasuk jalur rempah aktif dan strategis termasuk wilayah yang ke Indonesia. Yang terakhir itu kesimpulannya, Fashion itu pada abad ke-5 tidak langsung menyebutkan Tarumanegara, tetapi ada peran dalam jalur rempah dan sejarah terdapat pada bukti awal aktivitas pelayaran dan agama di Nusantara. Nah, selanjutnya ada bukti jalur rempah Kerajaan Singasari Perang Melayu. Peta ini menunjukkan rute maritim yang dilalui oleh ekspedisi Perang Melayu yang dipimpin oleh Raja Kertanegara dari Singasari pada tahun 1275 Masehi. Ekspedisi ini bertujuan untuk memperluas pengaruh Singasari ke wilayah Sumatera dan mengamankan jalur perdagangan rempah melalui Selat Malaka. Nah, ini ada bukti jalur rempah Kerajaan Pajajaran. Perjanjian Sunda Kelapa. Pelabuhan Kelapa ini telah dipakai sejak zaman Tarumanegara, sudah ada sejak abad 5 dan saat itu disebut Sundapura. Pada abad ke-12, pelabuhan ini dikenal sebagai pelabuhan lada yang sibuk milik Kerajaan Sunda yang memiliki ibu kota di Pelabuhan Pajajaran atau yang saat ini menjadi kota Bogor. Kapal-kapal asing yang berasal dari Tiongkok, Jepang, India Selatan dan Timur Tengah sudah berlabuh di pelabuhan ini membawa barang-barang seperti porselen, kopi, sutra, kain, wangi-wangian untuk ditukar dengan rempah-rempah. Nah, ini ada bukti arkeologis Kerajaan Singasari, Candi Kidal. Candi Kidal merupakan salah satu candi yang terletak di Malang, Jawa Timur. Candi ini memiliki bagian yang terdiri dari kaki candi, tubuh, dan atap candi. Candi Kidal memiliki sejarah yang sangat erat kaitannya dengan kematian Raja Anusapati dari Kerajaan Singasari. Tujuan dibangunnya candi ini untuk menghormati jasa Anusapati agar mendapatkan kemuliaan sebagai Siwa Mahadewa. Selanjutnya ada peran Kerajaan Mataram kuno dalam jalur rempah. Kerajaan Mataram kuno memiliki peran penting dalam jalur rempah, meskipun perekonomiannya lebih fokus pada pertanian. Kerajaan ini berperan sebagai penghubung antara pedalaman Jawa dengan wilayah pesisir, terutama melalui Sungai Bengawan Solo yang merupakan jalur utama untuk perdagangan. Ini adalah detail peran Kerajaan Mataram kuno dalam jalur rempah, terutama jalur perdagangan. Jalur perdagangan Mataram kuno menjadi bagian dari jalur perdagangan yang menghubungkan daerah penghasil rempah di pedalaman ke pesisir utara Jawa, tempat barang dikirim ke luar negeri. Yang kedua, pusat perdagangan. Di beberapa wilayah Mataram, terutama yang dekat sungai, berkembang pusat-pusat perdagangan kecil yang menjadi tempat transaksi rempah. Yang ketiga, produksi rempah. Walau bukan pusat utama penghasil rempah seperti Maluku, namun wilayah Mataram kuno juga memproduksi jenis rempah-rempah. Yang keempat, jalur perdagangan internasional. Melalui pelabuhan di pesisir Jawa, rempah-rempah dari wilayah pedalaman diangkut dan diperdagangkan ke luar negeri seperti ke India, Tiongkok, dan Timur Tengah. Yang kelima, kontribusi jalur rempah. Mereka berkontribusi dengan menjaga stabilitas wilayah pedalaman, membangun infrastruktur seperti dan irigasi dan mengatur sistem ekonomi yang mendukung arus perdagangan rempah. Lalu ada peran Kerajaan Tarumanegara dalam jalur rempah. Tarumanegara terletak di
Tiongkok. Berikut ini adalah beberapa peran kerajaan Tarumanagara dalam jalur rempah. Yang pertama, lokasi strategis di jalur rempah. Kapal-kapal di India dan Tiongkok singgah di pelabuhan Tarumanagara untuk mengisi persediaan dan berdagang komoditas lokal seperti hasil hutan, emas, dan kemungkinan rempah dari wilayah Nusantara bagian timur seperti lada dari Sumatera atau pala dari Maluku. Yang kedua, stabilitas politik dan infrastruktur. Jalan dan saluran air dibangun untuk mendukung pertanian dan perdagangan. Keamanan wilayah membantu menciptakan iklim perdagangan yang kondusif sehingga menarik kapal-kapal asingnya berdagang dan ketiga, pusat transit distribusi. Rempah-rempah dari daerah timur Nusantara kemungkinan dikirim ke Tarumanagara untuk kemudian dijual ke pedagang India atau Tiongkok. Aktivitas ini menjadikan Tarumanagara sebagai salah satu titik penting dalam rantai logistik dan rempah Asia Tenggara. Peran kerajaan Singasari dalam jalur rempah. Satu, ada penguasaan wilayah strategis. Singasari menguasai wilayah strategis di Jawa dan sekitarnya termasuk pelabuhan-pelabuhan penting yang menjadi pusat perdagangan. Kedua, ada jaringan perdagangan. Singasari memiliki jaringan perdagangan yang luas, baik domestik maupun internasional. Hal tersebut mendukung penyebaran perdagangan ke internasional. Ketiga, masa kejayaan Kertanegara. Masa pemerintahan Kertanegara dianggap sebagai puncak kejayaan Singasari. Hal ini mendukung penyebaran jalur rempah baik di Nusantara atau internasional. Kedua, ada kerajaan Pajajaran. Pertama, ada pusat perdagangan rempah. Sunda Kelapa adalah pelabuhan utama Pajajaran, menjadi pusat perdagangan rempah dengan berbagai komoditas yang diperdagangkan termasuk pada pala cukai. Kedua, ada jalur perdagangan internasional. Pajajaran menguasai jalur perdagangan internasional yang strategis, memungkinkan kerajaan menjalin hubungan diplomatik dan perdagangan di Nusantara atau di internasional. Ketiga, ada pengembangan infrastruktur. Dengan pendapatan di perdagangan rempah-rempah, kerajaan Pajajaran dapat mengembangkan infrastruktur yang mendukung kegiatan ekonomi seperti pembuatan pelabuhan dan sistem transportasi. Sekian presentasi dari Sekian dari kelompok kami. Waalaikumsalam.